Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore rekan-rekan mahasiswa semuanya yang insya Allah pada kesempatan siang dan menjelang sore ini kita semua selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita dapat melaksanakan perkuliahan kita secara daring. Adapun untuk pertemuan kita di pekan ini adalah sistem persyarafan ya untuk mata kuliah anatomi fisiologi manusia. Baik, jadi sebetulnya untuk mata kuliah anatomi fisiologi manusia ini memang kita tidak lepas dari apa itu pembelajaran yang berkenaan dengan sistem-sistem yang ada di dalam tubuh kita ya. Seperti yang sudah saya sampaikan di sebelumnya bahwasanya memang untuk membentuk suatu organisme yang memang memiliki kemampuan untuk hidup ya. Hidup di sini maksudnya adalah mampu menjalankan fungsinya dengan baik. Itu harus ada kolaborasi atau kerjasama yang baik pula di dalam tubuh kita ya. Jadi dengan adanya sistem-sistem ini, meskipun setiap sistem itu memiliki fungsi yang berbeda-beda, tetapi pada akhirnya itu membentuk suatu keutuhan ya, yang memang itu diperlukan dalam proses kehidupan atau kelangsungan hidup manusia. Nah, untuk sistem saraf ya, sistem saraf ini juga erat kaitannya dengan apa yang disebut dengan homeostasis ya. Jadi seperti yang sudah saya sampaikan di materi pertama ya, saya sudah menjelaskan berkenaan apa itu homeostasis ya, bahwasanya memang tubuh kita ini tidak akan mungkin bisa lepas dari faktor lingkungan ya. Karena memang ada sisi kebutuhan yang harus kita ambil dari lingkungan. Tetapi karena kita adanya apa ya proses yang harus berkontak langsung dengan lingkungan, itu artinya akan ada faktor-faktor yang menyebabkan sesuatu itu dapat masuk dalam tubuh kita ya. Yang masuk dalam tubuh kita itu ada yang mungkin bisa dikatakan bersifat mikro maupun bersifat makro ya, tapi yang sering itu bersifat mikro ya, yang sifatnya memang tidak nampak oleh mata kita. Nah, keseimbangan itu harus kita jaga agar apa? Agar tubuh kita itu tidak mudah mengalami kerusakan. Di pekan lalu kita sudah belajar tentang sistem integumen ya. Sistem integumen itu yang menjadi barrier pertama, yang menjadi penghalang pertama. Faktor-faktor lingkungan yang mungkin itu membahayakan tubuh kita agar tidak masuk dalam tubuh kita. Ya, ya meskipun itu semua tidak semua gagal untuk masuk ya, tetap ada yang bisa masuk dalam tubuh kita, yang mana tapi kaitannya dengan sistem imun itu tetap tubuh kita ada kemampuan untuk menghalang lebih lanjut lagi. Ya, tapi dalam hal ini dengan adanya sistem saraf, kita tahu bahwasanya sistem saraf ini sebagai sistem informasi ya, sistem informasi yang terintegrasi. Maksudnya apa? Bagaimana semua organ di dalam tubuh kita itu dapat melakukan atau melaksanakan apa yang diperintahkan kalau tidak ada sistem informasi yang baik ya. Jadi kalau tubuh kita ini sudah oleng begitu ya, artinya sudah tidak ada keseimbangan, pasti organ-organ kita akan kebingungan ya. Maksudnya dalam hal ini tidak sesuai dengan instruksinya apa, sesuai dengan perintahnya apa. Nah, dalam sistem saraf ini penting kaitannya untuk menjaga keseimbangan itu ya. Tadi saya sudah menyebutkan bahwasanya sistem saraf ini adalah sebagai sistem informasi yang terintegrasi. Maksudnya apa? Di sini sistem saraf ini berfungsi akan berperan sebagai penerima informasi ya. Kemudian informasi itu akan dilakukan proses pengolahan. Apa sih yang dimaksud begitu ya? Nah, pengolahan ini akan menentukan respon apa yang nantinya akan diberikan ya, karena setiap organ memiliki fungsi yang berbeda-beda. Artinya setiap instruksi atau perintah dari informasi itu harus sampai ke organ agar ada tindakan untuk proses penyeimbangan yang kita sebut dengan homeostasis ya. Jadi ini pada gambar yang saya tunjuk ya, bahwasanya sel itu adalah unit terkecil penyusun makhluk hidup ya. Jadi tanpa adanya sel maka tidak akan ada organ, tidak akan ada sistem organ, tidak akan ada individu yang utuh seperti manusia ya. Jadi sel ini adalah organ awal ya pembentukan organ-organ yang ada di dalam tubuh kita.
Ya, artinya dalam hal ini ada sisi kehidupan yang memang harus dijaga di sana ya. Dan dalam hal ini dengan adanya sel itu yang mampu ya membentuk sistem tubuh kita ini berfungsi dengan baik, tapi jangan lupa kita memang harus ada kontak dengan lingkungan. Nah, gimana caranya kita ini bisa mempertahankan segala sesuatu dalam kondisi yang normal karena adanya tuntutan ya untuk selalu dalam kondisi yang seimbang biar tidak oleng itu tadi, maka kita butuh upaya untuk menjaga keseimbangan agar tidak terjadi ketidakstabilan ya. Nah, ini penting sekali ya dalam tubuh manusia yang kaitannya untuk kelangsungan hidup yang saya sebutkan di awal tadi. Nah, itu ya. Nah, kemudian sistem saraf itu sendiri ya, karena kita tahu bahwasanya kan kalau secara struktur organisasi kehidupan itu kan urutannya sel ya, kemudian jaringan, kemudian organ, kemudian sistem organ, baru organisme. Nah, di sini sistem saraf ini terdiri dari jaringan-jaringan saraf ya, di mana di dalam jaringan saraf itu terdiri dari kumpulan-kumpulan sel-sel saraf ya yang membentuk suatu fungsi yang sama begitu, dan ini tersebar di seluruh tubuh begitu ya. Jadi mau di permukaan, mau di dalamnya itu semua tersusun dari sel-sel saraf ya. Nah, apa yang terjadi kalau tidak ada sel saraf di dalam tubuh kita? Ya itu tadi, karena tidak ada terintegrasi itu tadi ya untuk mengkomunikasikan, maka akan kacau balau begitu ya. Jadi sel-sel tidak bisa berkomunikasi dengan baik, akhirnya tidak bisa menerima informasi apa yang diperintahkan, akhirnya miskom itu tadi ya, akhirnya apa? Tidak dapat berkomunikasi dengan baik. Ujung-ujungnya apa? Tubuh tidak mampu untuk beradaptasi sehingga akan mengalami apa? Cepat kepunahan. Nah, itu ya. Jadi ini penting sekali bahwa sistem saraf ini menjadi penentu ya kelangsungan hidup seseorang. Kalau dalam hal ini yang dibahas adalah manusia. Karena memang manusia ini dituntut untuk bisa beradaptasi dengan lingkungan. Jadi kalau sampai tidak bisa beradaptasi ya berarti punah itu akan segera datang begitu ya, karena biasanya kita paham ya bahwasanya di lingkungan kita saja siapa yang bisa bertahan, nah itulah yang mampu untuk melangsungkan kehidupan ya, jadi survive-nya begitu. Kemudian, nah kita berbicara lebih lanjut mengenai sistem saraf ya. Jadi sistem saraf itu kalau dilihat secara umum ya, bahwasanya tidak hanya ada di dalam organ tertentu atau hanya dalam satu organ, dua organ saja tidak. Tadi sudah disampaikan bahwasanya merata, tersebar di seluruh tubuh manusia ya, dari bagian kepala hingga kaki ya. Jadi semua itu harus ada komunikasi yang baik. Nah, kemudian nah ini saya tampilkan dulu skemanya atau strukturnya ya agar kalian ada plotting yang tepat begitu ya. Jadi untuk membedakan satu dengan yang lainnya. Jadi pada prinsipnya sistem saraf yang ada di dalam tubuh manusia itu terdiri dari dua ya. Ada sistem saraf pusat, ada sistem saraf perifer ya. Jadi itu kan tadi disebutkan bahwa sistem saraf ini dia sifatnya tersebar ya di seluruh tubuh begitu ya. Nah, dalam hal ini ada bagian saraf yang memang menjadi pusatnya, yang mengendalikannya, yang kita kenal sebagai sistem saraf pusat. Nah, sistem saraf pusat ini apa aja yang di dalamnya? Ada bagian otak dan ada sumsum tulang belakang. Nah, untuk bagian otak ini ada terbagi menjadi dua ya. Ada otak besar, ada otak kecil, kemudian ada otak tengah dan ada otak depan. Nah, ini adalah bagian dari otak. Nah, sedangkan kalau sumsum tulang belakang ini adalah yang ditampilkan pada gambar sebelumnya ya, di sepanjang bagian belakang tubuh manusia ya. Jadi jangan dipikir tulang belakang kita ini tidak sama pentingnya dengan otak ya. Karena bisa jadi kalau ada gangguan ya di bagian tulang belakang kita ini itu bisa menyebabkan ketidakseimbangan oleh tubuh kita. Sama halnya seperti otak yang terkena gangguan. Nah, itu ya. Nah, kemudian kalau untuk sistem saraf perifer ya yang disebut dengan saraf tepi begitu ya. Di sini ada sistem saraf aferen ya, ada sistem saraf eferen ya. Bedanya A sama E, satunya aferen, satunya eferen. Nanti kita bahas satu persatu ya. Nah, kemudian kalau untuk yang sistem saraf eferen, ini ada sistem saraf somatis ya, ada sistem saraf otonom
ya. Jadi kalau mungkin dulu kalian pernah belajar ilmu IPA ya, waktu mungkin masih SD atau SMP, bahkan SMA atau SMK gitu ya. Nah, itu ada yang namanya gerak sadar sama gerak tak sadar. Ternyata kita memiliki kemampuan untuk gerak yang sifatnya tanpa kita sadari. Bahkan dalam kondisi kita terlelap tidur pun itu masih bergerak ya. Terutama untuk organ-organ yang vital ya. Kalau sampai itu terhenti ya tamatlah riwayat begitu ya, misalkan jantung gitu. Ya, kita dalam kondisi tertidur pun jantung tetap berdetak, meskipun detaknya tidak sekencang ketika kita melek begitu ya atau beraktivitas, tapi tetap harus berdetak seperti itu. Nah, ini contohnya saja nanti biar kalian bisa mengingat-ingat kembali begitu ya. Nah, kemudian sistem saraf otonom ini terbagi ya menjadi parasimpatis sama simpatis. Nah, nanti juga kita akan belajar mengenai ini. Sebetulnya kalau kita berbicara mengenai parasimpatis sama simpatis ini yang kerjanya itu bertolak belakang ya. Ketika satunya memperbesar, satunya memperkecil, ketika satunya menyempitkan, satunya melebarkan dan seterusnya. Nah, kita fokus dulu ya untuk sistem saraf yang tadi terbagi menjadi dua ya, ada sistem saraf pusat sama sistem saraf perifer begitu. Jadi satunya letaknya di pusat, ibarat perusahaan ini adalah kantor pusatnya begitu ya. Tetapi kalau yang perifer ini cabang-cabangnya. Tapi bukan berarti meskipun cabang ini dia sifatnya tidak penting, oh tidak ya. Karena sesuatu yang sifatnya cabang ini justru yang menentukan nyawa dari sistem saraf pusat itu tadi ya. Jadi harus kuat ya untuk apa namanya komunikasinya agar tidak miskom itu tadi ya. Jadi apa yang disampaikan dari pusat harus nyampe untuk di setiap cabangnya atau yang kita kenal dengan perifernya. Nah, sistem saraf tadi sudah dijelaskan di awal ya, bahwasanya sebagai jalur kita bisa mengkoordinasikan ya di dalam tubuh kita ya, bahkan yang tanpa kita sadari sekalipun itu juga bisa berlangsung dengan baik dan lancar ya. Siapa kira sekarang ini mungkin kalian tidak pernah berpikir atau menghitung berapa kali mata kita berkedip ya, berapa kali jantung kita berdetak, kemudian apa yang terjadi sekarang ini di dalam lambung kita itu tidak akan bisa terfikirkan ke arah situ ya kalau tidak ada sistem saraf ini. Jadi bisa dikatakan bahwasanya sistem saraf ini adalah jalur utama informasi biologis ya yang mengendalikan seluruh proses biologi dan gerakan tubuh sehingga dapat menerima informasi yang itu berasal dari lingkungan ya dan menginterpretasikan. Jangan sampai tidak nyambung itu tadi ya, mintanya apa dikasihnya apa. Nah, itu nggak nyambung namanya. Tapi di sini kita harus bisa menerima informasi itu sehingga kita responnya sesuai apa yang diminta. Ya tentunya dalam hal ini kita tidak bisa lepas dari yang disebut dengan sinyal elektrik ya di dalam sistem. Makanya beda dengan sistem yang lainnya ya. Kalau sistem saraf ini memang pergerakannya itu jauh lebih cepat ya karena dibantu oleh sinyal-sinyal listrik yang sifatnya ada di dalam tubuh kita. Jadi kalau nggak dibantu itu ya lambat sekali ya prosesnya untuk meresponnya juga lambat begitu ya. Jadi gimana caranya proses perjalanan sel saraf dari setiap bagian ke bagian lain tuh nggak boleh dalam hitungan menit. Jadi harus dalam hitungan 0,00 sekian sekon begitu ya. Jadi tidak boleh dalam kondisi yang lemot begitu. Kalau kondisinya lemot otomatis responnya pun juga akan lambat begitu ya. Kalian bisa berbicara dengan lancar, bisa berpikir dengan cepat ya. Kemudian bisa menghitung angka-angka yang sifatnya itu masih bisa dihitung dengan yang tidak harus menggunakan kalkulator ya, misalkan. Nah, itu dengan kondisi yang cepat. 4 kali 8 berapa, 2 kali 5 berapa. Nah, itu berarti sistem sarafnya sudah berjalan dengan baik ya untuk meneruskan apa yang diminta seperti itu. Nah, di sini ada sistem saraf pusat ya. Namanya juga pusat. Berarti di sini dia sifatnya adalah sebagai pengendali ya, sebagai pengkontrol sistem tubuh yang ada di dalam tubuh kita atau yang dikenal dengan koordinasi tubuh begitu. Nah, di sini sistem saraf pusat ini tadi sudah disebutkan di awal ya, terdiri dari otak dan sumsum tulang belakang. Jadi secara pengertiannya sudah dijelaskan ya, sebetulnya pengertian itu erat kaitannya dengan fungsi ya. Jadi sistem saraf yang fungsinya dapat mengendalikan sistem koordinasi tubuh begitu. Nah, perannya ya, di sini peran secara spesifik untuk sistem saraf pusat itu adalah menerima
dan menginterpretasikan sinyal dari sistem saraf pusat itu tadi dan mengirimkan sinyal itu kembali baik sadar maupun tidak sadar. Nah, ini disebut dengan respon itu tadi ya. Jadi nggak kebayang aja kalau kalian itu berteman dengan teman yang ketika kalian itu ngomong apa dia nggak respon sama sekali. Itu kan sesuatu yang menyakitkan begitu ya, dicuekin gitu ya. Nah, itu berarti tidak ada keseimbangan yang baik di sana. Itu kalau terjadi dalam tubuh kita, waduh kacau balau itu ya. Artinya apa? Ketika tubuh kita sedang butuh energi, ternyata bagian tubuh kita yang untuk menghasilkan energi nggak nyambung. Kalau tubuh kita butuh energi ya berarti tidak ada pemenuhan di sana, tidak ada respon yang baik di sana. Nah, itu yang kita hindari. Jangan sampai ada ketidakseimbangan, akhirnya misalkan kita lagi haus, tapi tubuh kita tidak memberikan informasi kalau tubuh kita sedang haus. Nah, itu bahaya sekali. Tiba-tiba kita sedang atau tiba-tiba kita mengalami dehidrasi. Nah, itu yang kita harus waspadai ya. Nah, kemudian di sini untuk sistem saraf perifer ya. Sistem saraf perifer ini dia bukan sebagai pengendali ya, tetapi di sini sebagai pendeteksi ya. Pendeteksi dan mengirimkan impuls elektrokimia sebagai informasi ya, kemudian membawanya ke dan dari sistem saraf pusat. Jadi memang informasi-informasi yang diterima sistem saraf pusat itu tidak berhenti di situ saja, harus disampaikan di setiap bagian dalam tubuh kita yang memang wewenangnya di situ ya, yang memang fungsinya untuk itu. Jadi tidak akan salah sambung, tidak akan salah perintah gitu ya. Nah, di sini untuk sistem saraf perifer itu terdiri dari saraf-saraf yang membawa impuls ya antara sistem saraf pusat dengan otot, kelenjar, kulit dan organ ya. Jadi itu tadi harus disampaikan ke bagian yang memang itu menjadi tanggung jawabnya. Kalau memang itu adalah otot ya untuk gerakan misalkan ya. Kalau dia penghasil hormon misalkan itu kelenjar ya atau mungkin organ-organ misalkan mata, telinga, hidung, peraba, dan lain-lain. Nah, itu adalah yang menjadi pelaksananya begitu ya atas apa yang diperintahkan oleh sistem saraf pusat. Ya mungkin dalam hal ini menjadi hal yang sudah biasa ya yang kita alami, tapi dalam hal fungsinya ini luar biasa banget ya. Nggak kebayang aja kalau semisal kita ini apa-apa lambat ya, berpikir lambat, kemudian ada rangsangan yang kita tidak bisa merespon apa-apa ya, kemudian ada kalanya tubuh kita itu butuh energi, tetapi kita tidak tahu kalau kita butuh energi. Nah, ini kan berakibat fatal kalau tidak segera diberikan respon sesuai dengan perintahnya apa. Nah, ini harus ada kerjasama yang baik ya antara sistem saraf pusat dan sistem saraf perifer. Nah, di sini saya akan membahas dulu untuk yang sistem saraf pusat yang pertama itu adalah otak ya. Jadi bisa dikatakan otak ini adalah bagian vital dalam tubuh manusia ya. Oleh karenanya memang jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dengan otak kita. Bahkan otak kita ini kan sifatnya memang lunak ya, dan memang harus dilindungi ya. Makanya ada tempurung ya, ada bagian-bagian rangka penyusun kepala, otak begitu ya. Istilahnya pelindung otak ini memang harus kuat begitu. Nah, di sini otak ini terbagi beberapa bagian ya, tergantung lokasinya. Di sini ada otak besar yang kita kenal dengan cerebrum ya, ini otak besar. Kenapa dikatakan besar? Karena memang ukurannya lebih besar daripada otak-otak yang lain ya. Kemudian otak depan ya atau diencephalon ya, ini otak depan. Jadi otak depan ini terdiri dari talamus, hipotalamus, kelenjar pituitari. Nah, ini kaitannya dengan hormon ya. Kemudian dalam keseimbangan tubuh atau homeostasis tadi. Nah, kemudian ada otak tengah atau midbrain ya. Jadi otak tengah ini memang tidak sebesar otak-otak yang lain ya. Bagiannya kecil tapi fungsinya vital. Nah, nanti kita akan belajar ya. Kenapa otak tengah ini sangat penting sekali ya terutama untuk keseimbangan. Otak belakang ya, otak belakang ini adalah otak yang paling kecil ya atau disebut juga dengan otak kecil. Jadi namanya adalah cerebellum. Nah, di sini itu ada pons ya, kemudian ada medula oblongata. Nanti setiap bagian itu akan ada strukturnya yang terpisah ya, biar kalian tahu mana-mana yang disebut dengan otak besar, kemudian otak depan ya, otak tengah dan otak belakang. Nah, ini adalah bagian dari sistem saraf pusat yang harus betul-betul dijaga kesehatannya ya, dalam hal arti jangan sampai ada gangguan-gangguan yang merusak apa yang ada di dalamnya.
Nah, kemudian otak besar itu untuk otak besar ya, di sini kita bahas satu persatu ya. Jadi untuk otak besar ini berdasarkan strukturnya ya. Jadi ada beberapa pembagiannya. Jadi ada 2 pembagian untuk otak besar ya. Yang pertama itu adalah korteks cerebrum, yang kedua adalah ganglia dasar ya. Jadi kalau untuk korteks cerebrum ini adalah yang bagian luar dari otak besar itu. Jadi dia dari segi lapisannya dia tipis ya, berwarna abu-abu, yang kita kenal juga dengan istilah area gray matter ya, yang itu di dalamnya terdiri dari miliaran badan sel saraf ya. Jadi merupakan bagian dari sel saraf ya. Nah, terdiri dari area sensorik, ada area motorik, dan ada area asosiasi. Ya. Jadi, untuk area sensorik, ini berarti dia dapat mengartikan informasi impuls ya, berupa dari cahaya, pengecapan, dan suara. Kemudian kalau untuk yang motorik, motor ini kaitannya dengan pergerakan ya. Biasanya yang terlibat itu adalah bagian otot. Jadi mengendalikan otot untuk terjadinya suatu gerakan ya, misalkan ketika menginjak duri ya, ada pergerakan refleks ya yang kita tanpa tanpa kita sadari waktunya sangat begitu cepat ya, jadi tidak lambat gitu. Jadi refleks itulah yang menyelamatkan kita sebetulnya ya. Kita tidak sengaja apa namanya menginjak duri kan kita kan apa ya ada upaya untuk menghindar atau upaya untuk segera mengangkat kaki begitu ya. Nah, itu adalah gerakan yang ditimbulkan dari otot ya karena adanya instruksi dari otak besar itu tadi yang ada di area motoriknya. Kemudian ada area asosiasi ya. Jadi area asosiasi ini yang kaitannya dengan memori ya, merekam setiap pengalaman yang mungkin sudah pernah kita lakukan, baik itu dalam waktu singkat maupun waktu lama ya. Jadi jangan pernah meragukan kemampuan otak untuk melakukan perekaman begitu. Ya meskipun lupa-lupa ingat, tapi paling tidak pernah ada dan pernah tersimpan ya di bagian memori otak kita. Jadi bagaimana caranya mengasah supaya memori itu kuat, kita bisa mengingat, ya harus sering gitu ya, harus sering pengalaman itu dilakukan atau harus sering perekaman itu dilakukan ya. Jadi kalau saya sering kali menyampaikan ke mahasiswa begitu ya, konsep belajar itu adalah sesuatu yang tanpa kita sadari harusnya. Maksudnya apa? Karena kalau tanpa kita sadari itu ya, tiba-tiba kok kita merasa bisa, padahal kita sama sekali berpikir itu tuh bukan proses belajar gitu ya. Misal sekali kita lihat, kita baca materinya, dah taruh lagi, kemudian kedua kali kita lihat lagi, baca lagi, terus taruh lagi. 10 kali, 15 kali, bahkan sering. Nah, itu kita sudah tahu dan bukan sudah hafal tempat-tempatnya di mana, setiap kalimatnya apa, itu sudah paham. Karena memang itulah kekuatan otak yang sangat luar biasa. Artinya apa? Tanpa kita sadari, kita sudah belajar di situ. Daripada sistem SKS ya, sistem kebut semalam. Ya, jadi kita duduk 1 jam ya, memaksakan otak untuk merekam itu semua materi dari pertemuan 1 sampai terakhir ya. Tapi nothing begitu ya, karena otak kita ini kan juga ada proses lelah ya. Jadi nggak beda dengan kita yang beraktivitas seharian ya, dipaksa untuk bekerja itu pasti ada rasa lelah. Sama, otak pun demikian, juga ada rasa lelah. Oke, itu untuk yang korteks cerebrum. Kemudian yang kedua adalah ganglia dasar atau yang bagian dalam. Nah, tadi itu kan yang bagian luar ya. Nah, ini yang bagian dalam. Jadi kalau yang bagian luar itu dia beda ya, warnanya itu tidak abu-abu ya, tetapi dia warnanya adalah putih ya. Disebut dengan white matter ya. Nah, kalau yang pertama tadi yang bagian permukaan itu dia mengandung badan sel saraf, sedangkan kalau yang ganglia dasar itu mengandung dendrit ya dan akson bermielin. Nah, untuk lapisan ini memang lebih tebal dibandingkan dengan yang permukaan tadi yang lapisannya tipis ya. Dan fungsinya lebih kompleks ya. Fungsinya itu dia melakukan untuk koordinasi gerakan. Jadi tubuh kita itu bisa bergerak teratur ya, bukan gerakan yang tidak disadari. Jadi pernah kan ya kalian itu melihat
bukannya kita itu merendahkan ya, tapi ada seseorang yang tidak mampu mengendalikan gerakan tangannya, kakinya, pokoknya di luar inilah, di luar kesadaran begitu ya, tangannya gerak-gerak sendiri, nah sebagai macam. Nah itu kan berarti ada gangguan ya, ada gangguan di dalam bagian otaknya, terutama di bagian ganglia dasar gitu ya. Kemudian, pengatur gerakan tak sadar ya, karena kalau semua gerakan kita sadari capek kitanya ya. Tiap hari kita ngitungin berapa kali kita apa, harus berdetak jantungnya, kemudian berapa kali kedip mata. Aduh, habis waktunya, mungkin kita sampai nggak doyan makan gara-gara mikirin berapa kalinya itu ya. Jadi kadang-kadang kalau seandainya kita lupa, udah lewat begitu ya, lupa berdetak gitu kan lewat begitu ya. Artinya jangan sampai pergerakan-pergerakan yang sifatnya itu vital itu tidak di ini ya, tidak bukan bukan atas perintah kita atau yang disadari itu. Harus dalam kondisi yang tidak sadar. Artinya dalam kondisi kita tidak mengatur, kita tidak menginstruksikan apa-apa, itu tetap tetap berjalan fungsinya, seperti itu. Kemudian selain itu juga sebagai fungsi kognitif ya atau kecerdasan ya dan fungsi emosionalnya itu seperti apa. Nah, ini yang mengatur adalah di bagian ganglia dasar yang ada di bagian otak besar. Nah, kemudian otak besar juga berdasarkan struktur lobus ya atau pembagian lobusnya ini kaitannya dengan fungsi masing-masing lobus ya. Ini otak besar dibagi menjadi 4 ya. Yang pertama ada disebut dengan lobus frontalis ya, ini yang paling depan ya, ini frontalis ya. Kemudian ada lobus parietalis ya, ini yang nomor 2 ini yang berwarna hijau ini adalah parietalis. Kemudian ada lobus occipitalis ya, ini yang bagian belakang. Kemudian ada lobus temporalis ini yang bawah ya. Nah, ini adalah lobus-lobus yang memang ada di dalam otak kita ya. Nah, ini juga menentukan fungsinya. Kalau untuk yang frontalis karena dia letaknya di paling depan ya, dia berfungsi mengatur kegiatan motorik atau gerakan ya secara sadar gitu ya. Kemampuan berbicara, berpikir dan lain-lain ya. Jadi dalam hal ini memang bagian lobus frontalis ini sangat menentukan seseorang itu bagaimana proses gerakannya, kemampuan berbicaranya seperti apa ya. Nah, itu sangat ditentukan oleh lobus frontalis. Nah, kemudian untuk lobus parietalis ya, ini kaitannya dengan pusat sensoris ya untuk penerima rangsangan, baik itu dalam bentuk fisik ya, tekanan, sentuhan, suhu, rasa sakit dan lain-lain. Jadi kaki kita yang tidak sengaja menginjak duri ya, kita tahu kalau itu sakit, yaitu karena adanya lobus parietalis ini ya, yang menerima rangsangan berupa sakit di setiap organ yang kita miliki ya. Jadi tidak pandang bulu mau organ kaki, tangan semuanya terasa sakit dan kita pun merasakan karena memang itu ada di bagian sistem saraf pusat untuk menerima rasa sakit itu ya. Ya kalau misalkan dalam kondisi tertentu ya, misalkan dalam kondisi mau dioperasi atau apa kan harus ada anestesi yang sifatnya lokal itu bisa ya. Berarti di daerah itu di-off-kan dulu sistem sarafnya ya. Tapi dalam kondisi yang sifatnya sementara gitu ya, bukan yang selamanya. Ya kalau dalam kondisi full ya, artinya anestesi yang sifatnya total, ya berarti tanpa kita sadar gitu ya, dalam kondisi memang kita tidak sadar, berarti semua bagian tubuh kita tidak akan terasa sakit. Tapi kalau yang sifatnya lokal, ya berarti hanya organ atau area itu saja yang tidak kita rasa sakit. Kemudian ada lobus occipitalis ya, di sini sebagai pusat penglihatan atau visual ya. Kemudian ada lobus temporalis, ini kaitannya dengan pendengaran dan fungsi bahasa ya. Jadi itulah kenapa otak ini menjadi bagian yang vital dalam kehidupan manusia karena apa ya, proses-proses kelangsungan hidup tuh adanya di sini semua begitu ya. Dari bagaimana cara kita mengatur pergerakan kita, bagaimana kita berjalan, refleks itu tadi ya, kemampuan kita berbicara. Ya kadang-kadang kalau dipikir-pikir seperti nggak logis ya, anak bayi yang baru lahir atau mungkin usia 2-3 bulan, dia sudah bisa mengerti bahasa ibu begitu meskipun dia belum bisa berbicara gitu ya, udah ngerti maksudnya apa, mungkin dari aromanya juga sudah bisa, mana nih ibu saya, mana yang bukan begitu ya. Dengan sentuhan, bayi sangat suka dengan sentuhan, padahal pada saat itu
dia belum punya kemampuan untuk berjalan, jangankan berjalan ya, berbicara aja belum bisa, tapi sudah punya kemampuan itu. Ya siapa? Kalau bukan otak yang melakukan fungsinya dengan baik, begitu ya. Jadi jangan sampai kita tidak berhati-hati ya dalam menjaga supaya otak kita tetap berfungsi dengan baik seperti itu. Nah, ini untuk yang otak besar ya, berdasarkan lobusnya. Nah, sekarang yang kedua adalah otak depan ya. Jadi otak depan ini disebut juga dengan diencephalon ya. Tadi ada beberapa bagian yang masuk ke dalam otak depan ya. Yang pertama adalah talamus. Jadi talamus ini dia terletaknya antara korteks cerebral dan otak tengah ya. Jadi ini. Nah, ini adalah talamus. Dia memang tidak bisa nampak bagiannya karena letaknya di dalam banget gitu ya. Dan strukturnya itu memang paling besar ya di bagian otak depannya maksudnya. Jadi otak depan tuh yang berwarna merah ini yang ditanda ini ya, yang di dalamnya itu ada talamus ya, ada hipotalamus dan ada pituitari. Pituitari yang paling kecil nih ya. Nah, kalau yang talamus itu kerannya areanya paling besar, kemudian yang hipotalamus itu yang bagian bawah ini. Nah, ini hipotalamus. Fungsinya untuk apa? Jadi fungsinya itu dia untuk mengantarkan sinyal sensorik ya, serta motorik yang berhubungan dengan kesadaran ya, dalam kondisi tidur serta kewaspadaan. Nah, ini ya. Jadi manusia ini sebetulnya bisa dikatakan makhluk yang paling cerdas dalam menangani segala sesuatu yang ada di lingkungan ya. Pergerakannya itu terukur ya, kemudian tidak, tapi walaupun kita memiliki kemampuan itu, tapi kita masih bisa mengendalikan ya, tidak membuat apa ya, pergerakan-pergerakan yang sifatnya dapat melukai orang lain atau apa begitu ya. Jadi benar-benar itu untuk keseimbangan tubuhnya. Nah, kemudian fungsi yang kedua adalah mengendalikan fungsi otonomi ya, berbagai organ tubuh ya, kemudian keseimbangan tubuh, kemudian yang paling penting ya, bukan paling penting sih, semuanya penting, tapi yang mungkin seringkali kita pertanyakan begitu ya, kok kita ini kadang bisa senyum, bisa tertawa, atau mungkin bisa cembetut itu ya. Sebenarnya apa yang membuat itu semua ya? Bukan masalah hati saja ya. Mungkin kalau ditanya hati itu letaknya di mana pasti kalian bingung ya. Hati yang mana? Apakah organ hepar ya yang memang itu kaitannya dengan proses metabolisme dalam tubuh, atau hati dalam arti perasaan ya. Jadi kalau ditanya perasaan itu letaknya di mana? Pasti kalian bingung menjawabnya di mana. Ya. Karena di sini memang tidak ada tempat spesifik letak rasa itu di mana. Karena rasa itu adalah kolaborasi yang baik ya dari organ-organ memang berperan penting di dalamnya. Salah satunya seperti otak depan ya. Jadi otak depan ini yang mana ada talamus ya, yang itu sangat menentukan bagaimana mood kita ya. Jadi tidak bisa dibohongi begitu ya. Ketika mood kita happy itu pasti raut wajah kita akan nampak berbinar-binar ya, senyum ya. Kalau lagi kesel atau mungkin lagi sebel itu pasti kelihatan cemberut dan lain-lain ya. Jadi istilahnya dalam hal ini proses pengaturannya juga harus walaupun itu ditentukan oleh otak ya yang menerima rangsangan, tetapi dalam hal ini kita pun juga bisa kok mengendalikan ya. Artinya jangan sampai itu dibablasin gitu ya. Dibablasin dalam hal arti justru malah mengganggu keseimbangan kita sendiri ya, terutama dalam hal-hal yang sifatnya negatif begitu. Nah, ini untuk yang talamus ya. Kemudian yang nih bagian-bagian talamus. Nah, ini ada 1 sampai 9 ya. Setiap bagian ini memiliki fungsi yang berbeda-beda, tetapi masih satu tujuan yang sama. Nah, itu ya. Jadi memang tidak hanya mengandalkan satu bagian saja yang berfungsi, tetapi semuanya harus berfungsi dengan baik begitu ya. Dari yang pertama adalah nukleus thalamus anterior ya, nih. Kemudian nukleus ventralis anterior, nukleus ventralis lateralis ya, yang semuanya ini memiliki fungsi yang berbeda-beda ya dalam hal untuk menjaga keseimbangan tubuh kita. Nah, silakan nanti dibaca sendiri ya untuk bagian-bagiannya.
Yang kedua adalah hipotalamus. Nah, tadi talamus, sekarang hipotalamus. Memang ukurannya dia lebih kecil daripada talamus ya. Dia letaknya di dasar otak ya, di bawahnya talamus tadi ya, dekat dengan kelenjar hipofisis. Nah, ini kalau pada gambar hipotalamus itu di sini nih ya. Jadi di bagian yang memang kelihatannya nampak kecil, nah ini yang agak gede nih. Nih. Tapi fungsinya sangat luar biasa yang kaitannya dengan pelepasan hormon. Hormon yang memang dibutuhkannya tidak banyak, tetapi kalau sampai nggak ada, tubuh kita tidak akan bisa berfungsi dengan baik ya. Karena kadar hormon ini diperlukannya tidak sebanyak enzim, tidak sebanyak mungkin senyawa-senyawa yang lain ya, tetapi dalam hal ini memang harus ada dan wajib ada meskipun yang dibutuhkan sedikit ya. Jadi fungsi hipotalamus itu, jadi dalam hal ini penting sekali ya untuk homeostasis kehidupan, ya keseimbangan kehidupan manusia. Karena dalam hal ini memang faktor-faktor lingkungan yang mempengaruhi kondisi di dalam tubuh kita, yang akhirnya memaksa kita untuk bisa beradaptasi ya dengan adanya variasi-variasi eksternal yang ada di lingkungan kita. Nah, fungsi-fungsi itu tadi berkaitan erat dengan pelepasan hormon ya yang disekresikan oleh kelenjar hipofisis gitu ya. Jadi di sini ada kelenjar hipofisis yang memang dia dapat menghasilkan atau mengeluarkan hormon-hormon misalkan seperti hormon CRH, GnRH ya, ADH, oksitosin, dopamin dan lain-lain ya. Ini kaitannya dengan pelepasan hormon yang terutama dikeluarkan oleh kelenjar hipofisis ya. Ini nanti ada di sistem endokrin ya. Jadi memang secara spesifik itu akan dibahas di sistem endokrin. Kemudian yang kedua, untuk mengatur suhu tubuh. Nah, ini kaitannya dengan bagaimana menyeimbangkan agar tubuh kita tetap suhunya normal. Tidak boleh lebih, tidak boleh kurang ya. Masih ingat kan bahwa bagaimana cara tubuh kita untuk menseimbangkan suhu ya, kaitannya dengan bagaimana kapan tubuh kita mengeluarkan keringat banyak, kapan tubuh kita menghemat keringat begitu ya. Jangan sampai ketika tubuh kita lagi dehidrasi ya, tubuh kita itu kekurangan cairan atau mungkin dalam kondisi yang suhunya tinggi gitu ya. Nah, ini harus betul-betul dijaga agar suhu kita tetap dalam kondisi yang normal. Kemudian mengendalikan makanan dan asupan air ya, seperti rasa lapar, haus. Nah, ini saya katakan tadi, kalau sistem saraf kita tidak mampu untuk memberikan apa ya tanda kalau kita sedang lapar, tanda kita sedang haus, itu sangat berbahaya sekali ya, terutama haus ini kan tanpa kita sadari tubuh kita akan mengalami dehidrasi. Makanya kenapa kita harus diberikan sebuah tanda kita haus. Itu sebuah instruksi atau perintah yang mengharuskan kita harus minum gitu ya. Jadi kalau nggak ada rasa haus mungkin enggan sekali untuk minum. Sedangkan di dalam tubuh kita ini harus ada air yang cukup untuk proses metabolisme yang ada. Begitu pula dengan makan, bagaimana tubuh kita akan mendapatkan energi kalau tidak ada asupan makanan yang masuk. Nah, itu ya harus ada rangsangan itu. Kalau nggak ada rangsangan itu saya yakin semua manusia ini seperti robot ya, beraktivitas terus-menerus tanpa mementingkan rasa lapar dan rasa haus. Jadi kalau masih mengaku manusia, bukan robot, ya artinya harus mementingkan keseimbangan dalam hidup ya. Jangan sampai lupa makan, lupa minum karena aktivitas kegiatan yang lain ya. Itu berarti robot, bukan manusia. Kemudian selain itu juga mengatur perilaku seksual dan reproduksi ya. Ini menjadi fitrahnya manusia ya untuk melakukan proses perbanyakan diri ya agar tidak musnah begitu ya, agar tidak punah melalui proses reproduksi. Nah, reproduksi ini pun juga tidak semata-mata yang penting punya organ reproduksi ya, enggak ya. Harus ada hormon-hormon yang menentukan itu semua, baik itu secara primer maupun sekunder ya. Jadi kalau misalkan manusia sekalinya ada hormon yang mengganggu dalam proses reproduksinya ya bisa dikatakan tidak normal ya. Karena semisal manusia yang perempuan ya misalkan harus memiliki hormon yang berkaitan dengan ovulasi untuk ovum tapi ternyata tidak ada hormon itu ya berarti kita tidak bisa mengalami ovulasi atau tidak mengalami menstruasi dan lain-lain ya. Jadi erat kaitannya dengan pengeluaran hormon yang khususnya untuk reproduksi.
Nah, kemudian yang selanjutnya untuk hipotalamus itu mengatur siklus harian dan perilaku fisiologis ya, dan dikenal sebagai ritme sirkadian mediasi respon emosional gitu ya. Jadi memang bisa dikatakan tubuh kita ini erat kaitannya dengan apa yang disebut dengan rasa itu tadi. Rasa bukan berarti yang ada di lidah ya. Rasa itu tadi mood itu tadi ya, yang kaitannya dengan talamus tadi ya. Jadi memang itu sangat menentukan bagaimana kita bisa apa ya, bisa menghadapi segala sesuatu yang terjadi di lingkungan kita, jangan sampai itu menjadi toksik ya dalam tubuh kita. Jadi sesuatu toksik itu bukan hanya sekedar bahan kimia, mikroba. Toksik itu kan apa? Sesuatu yang mungkin kita dengar, kita lihat, yang memang itu nggak baik untuk kita, akhirnya terbawa oleh perasaan, tanda kutip baper itu tadi ya. Nah itu akan mengganggu tubuh kita. Ada kalanya dalam hal ini memang tubuh kita harus punya rasa cuek ya. Jadi boleh kita tidak bisa menghalangi toksik-toksik itu ada di lingkungan kita. Tapi kita bisa menghalangi toksik-toksik itu masuk dalam tubuh kita ya. Itu bukan kapasitas kita untuk melarang toksik-toksik itu ada di lingkungan. Karena badan kita bukan milik lingkungan, lingkungan bukan milik badan kita. Jadi yang ada di dalam tubuh kita ya itulah yang harus kita olah. Jadi yang menjadi alasan kenapa kita itu masih baper, masih sedih, masih itu sebenarnya diri kita sendiri gitu ya, karena kita terlalu peduli bahwasanya tidak memfilter, akhirnya semua masuk dalam tubuh kita tanpa terkendali, akhirnya jadi toksik dan akhirnya malah menyebabkan penyakit dan lain-lain, nggak doyan makan lah, nggak doyan minum lah, dan lain-lain begitu ya. Nah ini sebenarnya kembali lagi ke bagaimana kita memanage rasa itu tadi ya, agar tidak berlebihan dan juga terlalu tidak peka itu juga tidak baik gitu ya. Terlalu cuek pun juga tidak baik gitu. Jadi manusia yang sifatnya bukan ini ya, bukan sosial begitu ya. Saya mah tipenya cuek-cuek aja, mau di luar terjadi apa bodoh amat. Nah, itu boleh-boleh aja dalam kondisi tertentu. Tapi sebagai makhluk sosial kita tidak bisa karena kita butuh orang lain untuk bisa saling kerjasama begitu. Oke, itu untuk yang hipotalamus ya. Kemudian yang ketiga adalah kelenjar pituitari ya. Ini yang ukurannya jauh lebih kecil dibandingkan dengan yang lain ya. Nah, ini yang seuplik ini ya. Jadi ini kalau dilihat dari ukurannya itu cuma 1,25 cm saja. Namun walaupun ukurannya kecil, tapi sebutannya adalah Master of Gland. Apa itu Master of Gland? Master of Gland itu berarti memang pakarnya kelenjar gitu ya. Kalau kelenjar ini kan kaitannya dengan endokrin ya, yang menghasilkan hormon. Jadi meskipun dia bentuknya kecil, tapi ini sangat menentukan ya proses metabolisme dalam tubuh kita ya, yang kaitannya dengan kelenjar endokrin terutama. Ya, ini untuk kelenjar pituitari ini terbagi menjadi dua ya. Ada yang disebut dengan adenohipofisis atau hipofisis anterior, ada yang disebut dengan neuro ya, hipofisis atau hipofisis posterior ya. Nah, ini kita lihat strukturnya di sini ya. Jadi ini adalah master of gland-nya atau kelenjar pituitarinya. Ini diperbesar ya. Kalau aslinya kecilnya kayak gini, itu terbagi menjadi dua. Yang sebelah sini ini adalah anterior ya. Yang sebelah sini ini adalah posterior. Apakah fungsinya sama? Ya tentu beda ya. Yang anterior berbeda dengan posterior. Nanti kita lihat pada slide berikutnya ya. Nah, untuk yang sifatnya hipofisis anterior ya, ini tersusun dari jaringan epitel kelenjar ya. Jadi ini yang anterior, yang saya lingkari warna merah, ini adalah yang posterior atau yang belakang. Jadi bahasa anterior itu maksudnya depan ya, sedangkan posterior itu bagian belakangnya. Nah, yang pertama karena terdiri dari 3 lobus ya, di sini kan ada tuberalis ya, ada intermedia dan ada distalis ya. Yang pertama adalah lobus anterior. Lobus anterior ini maksudnya apa? Jadi lobus anterior ini merupakan bagian belakang dari kelenjar hipofisis. Ya. Fungsinya tetap kaitannya dengan produksi hormon. Hormon apa saja yang dihasilkan di lobus anterior pada adenofisis ini ya? Jadi yang pertama itu ada tiroksin, ini sudah disampaikan ya di sistem endokrin ya, silahkan diulang lagi ya apa itu tiroksin. Kemudian ada hormon ACTH ya, ini adenokortikotropin.
kemudian ada FSH, ini kaitannya dengan proses reproduksi pada manusia ya, terutama yang perempuan atau wanita, yang ini terutama pada laki-laki ya, yang kaitannya dengan proses pembentukan sperma atau yang kita kenal dengan spermatogenesis ya. Kemudian LH ya, ini kaitannya dengan penstimulan estrogen ya, terutama pada wanita begitu. Kemudian ada ICSH dan ada prolaktin. Nah, ini adalah hormon-hormon yang memang disekresikan oleh lobus anterior yang merupakan bagian dari adenohipofisis atau hipofisis anterior. Kemudian yang kedua adalah lobus intermedia ya. Lobus intermedia ini dia dikatakan antara ya, tengah-tengah gitu ya. Jadi meskipun ukurannya dia jauh lebih kecil ya, bahkan mengalami rudimenter itu maksudnya tidak mengalami perkembangan gitu, tapi bukan berarti tidak ada fungsinya, tetap ada fungsinya ya. Dalam hal ini untuk penghasil hormon STH. Ini disebut juga dengan hormon pertumbuhan ya, karena erat kaitannya dengan proses pembentukan tulang ya. Kemudian selain itu juga melanosit ya, ini kaitannya dengan pigmentasi kulit. Nah, ini yang sudah saya sampaikan di sistem integumen kemarin ya. Jadi warna pada kulit semakin gelap warna kulit itu bukan berarti sesuatu yang hina atau sesuatu yang memalukan ya, tetapi itu menjadi pelindung yang kuat ya terhadap paparan sinar UV yang ada di lingkungan begitu ya. Jadi kalau ingin merawat kulit itu bukan pigmennya yang dihilangkan ya, tetapi justru malah melindungi pigmen itu agar tidak terpapar oleh sinar UV. Akhirnya sinar UV yang itu dapat menyebabkan sebagai sumber radiasi ya, yang itu bisa masuk dalam kulit kita sehingga dapat menyebabkan berbagai jenis penyakit, bahkan bisa menyebabkan kanker kulit. Nah itu. Kemudian yang ketiga adalah lobus posterior ya. Ini lobus posterior yang letaknya di bagian belakang dari kelenjar hipofisis ya, juga sebagai penghasil hormon. Di sini hormon yang dihasilkan yang pertama adalah oksitosin ya. Ini kaitannya dalam proses kehamilan untuk merangsang otot uterus ketika dalam proses persalinan ya. Kemudian ada hormon ADH ya, antidiuretik hormon. Ini yang mengatur kadar air di dalam tubuh kita. Jadi bagaimana tubuh kita ini bisa menyeimbangkan agar tidak kelebihan air dan juga tidak kekurangan air ya. Kalau kekurangan air ini yang berbahaya atau bisa menyebabkan dehidrasi ya. Jadi ketika tubuh kita dehidrasi, maka akan sedikit cairan yang dikeluarkan. Nah, maka biasanya keringat yang dikeluarkan akan sedikit. Kemudian urin yang dikeluarkan akan lebih pekat ya, lebih tidak banyak cairan yang dikeluarkan. Tapi kalau dalam kondisi kita minumnya banyak ya, cairan tubuh kita bagus, nah kita akan lebih mudah untuk berkeringat, kemudian cairan yang dikeluarkan melalui urin akan lebih banyak dan warnanya nggak pekat. Makanya biasanya urin itu kan warna urin ya, itu untuk sebagai apa? Bisa dikatakan penanda begitu ya, penanda seseorang atau kesehatan seseorang itu dalam kondisi baik atau enggak. Jadi kalau warnanya putih bening, ya itu berarti kondisi tubuhnya baik, ya artinya tidak mengalami dehidrasi. Kemudian proses reabsorpsi pembentukan urinnya pun berjalan dengan baik, tidak ada darah yang dikeluarkan. Nah, kalau sampai ada darah yang dikeluarkan, ya berarti di dalam proses pembentukan urinnya ada kesalahan begitu ya, entah itu organnya yang mengalami kerusakan atau yang lainnya. Nah, tapi kalau dalam kondisi urin kita pekat, kuning pekat ya, kecuali kalau habis minum obat ya itu beda-beda cerita. Tetapi kalau yang dalam kondisi normal-normal aja urin kita pekat, tanda-tanda itu berarti tubuh kita sedang mengalami dehidrasi. Artinya itu harus konsumsi airnya ditingkatkan kembali begitu. Nah, dalam hal ini jangan sampai ginjal yang menjadi organ utama dalam proses pengaturan kadar air itu mengalami gangguan ya. Bisa dikatakan kalau sampai ginjal kita gangguan meskipun kita punya dua begitu ya, bukan berarti satu cukup ya, Allah ngasih dua itu ada alasan gitu ya. Bukan berarti yang sifatnya lebih begitu ya. Jadi walaupun kita punya ginjal dua tetap harus dijaga untuk kesehatannya karena kaitannya itu tadi. Jadi kalau sampai tidak ada kalau sampai ada gangguan di salah satu organ ginjal kita atau dua-duanya lebih parah lagi ya.
Makanya kan kalian pernah dengar istilah hemodialisa ya atau cuci darah. Nah, itu kan salah satu untuk membantu proses pertukaran darah yang memang banyak mengandung zat-zat sisa-sisa metabolisme yang harus dikeluarkan, diganti dengan yang baru. Nah, itu ya karena fungsi ginjal sudah tidak bisa berfungsi dengan selayaknya. Ya, semoga tidak terjadi lah ya. Artinya kalau kita mampu menjaga kesehatan itu, insya Allah kita bisa sampai waktu yang telah ditentukan. Begitu. Oke, itu untuk lobus posterior. Nah ini yang saya sampaikan tadi ya. Jadi setiap bagian posterior, kemudian ini adalah anterior ya. Sorry, ini bagian posterior, ini anterior ya. Ini memiliki fungsi yang berbeda-beda ya dalam menghasilkan hormon begitu. Jadi ini semua sangat ditentukan ya karena sudah disetting di sedemikian rupa. Tugas kita tuh hanya menjaga sebetulnya ya. Tapi ternyata menjaga itu sesuatu yang lebih sulit. Nah, ini sudah saya sampaikan di sistem endokrin ya. Jadi silahkan disimak kembali. Saya menampilkan ini karena kaitannya dengan ini tadi ya untuk hipofisis anterior ya. Kemudian yang kedua, hipofisis posterior. Nah, ini beda lagi. Kalau ini bagian depan yang tadi, nah sekarang yang bagian belakang. Atau yang saya kotakin yang berwarna merah ini, yang kita bahas ya. Jadi tersusun dari akson ya, yang itu terdiri dari akson hipotalamus, kemudian dari hipotalamus ya, terdiri dari dua bagian ya. Yang pertama adalah nervosa, yang kedua adalah infundibulum ya. Dan nervosa ini merupakan bagian belakang neurohipofisis ya sebagai tempat penyimpanan oksitosin dan ADH. Sedangkan kalau infundibulum ini sebagai tempat terhubungnya kelenjar hipotalamus dan kelenjar hipofisis ya. Jadi ada koneksi begitu. Itu untuk yang posterior ya. Nah, kemudian yang ketiga itu adalah otak otak tengah ya. Jadi otak tengah, nah ini yang saya lingkari berwarna merah ini yang letaknya di tengah memang kalau dilihat tuh lebih kecil ya. Nah otak tengah ini disebut juga dengan midbrain atau mesencephalon atau otak yang paling kecil atau otak terkecil ya. Yang letaknya di tengah otak ya, pas di tengah otak ini, yang itu di atas dari brainstem atau batang otak ya yang menghubungkan dengan sumsum tulang belakang gitu, yang itu di bawah otak besar. Nah, fungsinya meskipun dia ukurannya kecil, fungsinya besar ya. Pertama, sebagai proses penglihatan dan pendengaran ya. Yang kedua, sebagai kontrol motorik khususnya gerakan mata dan mulut. Kemudian menyampaikan pesan-pesan sensoris ya, panas, nyeri, keras. Nah, itu menjadi fungsi utama dari otak tengah. Jadi kalau kontrol motorik kita ini sudah tidak menunjukkan hal-hal yang baik ya, tiba-tiba kita ngomong sendiri tanpa kita sadari, mata kita berkedip-kedip sendiri tanpa kita sadari. Nah, itu berarti ada ketidakseimbangan di bagian otak tengah ya. Begitu pula dengan yang lain-lainnya. Nah, ini midbrain otak tengah ya. Jadi kalau di zoom lagi, diperbesar lagi itu terdiri dari beberapa bagian ya. Ada yang disebut dengan superior colliculus ya, yang paling atas ini, ada inferior colliculus. Nah, ini yang lipatan kedua. Kemudian ada tectum dan ada tegmentum. Ya, ini semua memiliki fungsi yang berbeda-beda ya. Nah, kalau untuk yang tegmentum yang tadi sudah disebutkan di awal ya, bahwasanya tegmentum ini merupakan jaringan multisinapsis ya, yang terlibat dalam sistem homeostasis atau keseimbangan dalam tubuh kita dan sebagai lintasan gerak refleks tubuh ya. Nah, di sini ada 3 saluran saraf dan 3 bagian yang dibedakan ya, yang saya warnai merah-merah ini, yang saya garis bawahi ini. Ada disebut dengan nukleus merah atau red nucleus ya. Ini kaitannya dengan koordinasi gerak tubuh ya, ini. Kemudian ada yang kedua adalah PAG ya. PAG ini adalah periaqueductal gray ya, di berwarna abu-abu ya. Ini fungsinya dalam menekan rasa sakit begitu. Kemudian ada substansia nigra ya, ini dia berwarna lebih gelap gitu ya, karena banyak neuron yang menghasilkan dopamin. Dia sebagai pengontrol ya dalam pergerakan tubuh.
Jadi kalau semisal seseorang itu ada gangguan dalam neuron di bagian nigra ini, itu akan menyebabkan penyakit yang disebut dengan Parkinson, itu sindrom Parkinson. Kemudian yang kedua ini adalah tektum, ya ini bagian tektum. Kalau ini kan takmetum, yang ini tektum. Jadi tektum ini terdiri dari dua pasang kolikuli ya, yang secara bersamaan disebut corpora quadrigemina ya. Nah, yang pertama superior kolikuli, yang kedua inferior ya. Kalau superior ini di bagian atas, sedangkan kalau inferior di bagian bawah. Jadi kalau yang superior kolikuli ini bagian atas yang berperan dalam proses awal penglihatan secara visual dan mengendalikan gerakan mata. Ya. Jadi kalau ya ini penting sekali karena 1, 2, 3 itu saling berkaitan ya. Jadi kalau ada seseorang yang gerakan matanya itu tanpa disadari, gerak kanan kiri, tapi dia nggak menyadari kalau itu, ya itu berarti ada gangguan di bagian otaknya ya. Tapi bukan yang sifatnya disadari ya, seperti penari Bali itu kan gerakannya kan dia teratur dan disadari gitu. Tapi kalau yang nggak disadari itu yang bisa dikatakan kelainan begitu. Yang kedua inferior ya, di sini bagian bawah yang terlibat dalam proses pendengaran ya. Yang ketiga ya setelah tektum adalah pedunculus cerebri atau cerebral peduncle ya. Ini adalah bundel saraf yang terdiri dari saraf sensoris dan motoris ya, yang membawa informasi antara otak besar, cerebrum dan pons gitu ya. Jadi ini adalah bagian yang memang vital ya untuk meneruskan rangsangan itu secara motorisnya. Oke, kemudian otak belakang ya. Jadi otak belakang ini kalau dilihat dari prosentasinya itu 10% dari seluruh otak ya. Tetapi jangan salah, meskipun 10%, tapi 50%-nya itu sel saraf ada di sini. Nah itu, jadi antara antara penting nggak penting ternyata sangat penting. Makanya hati-hati sekali ketika berkendara ya, tidak menggunakan helm. Jadi helm itu sebetulnya bukan karena kita melindungi diri dari polisi, bukan ya. Lebih tepatnya melindungi diri dari aspal gitu ya, melindungi diri dari bebatuan. Boleh nggak pakai helm selama kepala kita kuat dengan itu semua. Kalau masih merasa nggak kuat, ya pakailah helm gitu ya, paling tidak sebagai pelindungan awal gitu. Karena kalau sampai bagian-bagian ini terkena benturan yang keras, akhirnya terjadi pendarahan, nah ini fatal sekali begitu ya. Apalagi itu yang menentukan keseimbangan tubuh, lumpuh ujung-ujungnya. Nah, dalam hal ini memang penting sekali. Mau itu otak depan, belakang, tengah, semuanya itu sangat menentukan keseimbangan tubuh ya. Nah, di sini untuk otak kecil atau yang dikenal dengan cerebellum ya. Jadi yang pertama tadi saya sudah menyebutkan sebagai keseimbangan tubuh. Jadi kita bisa menyeimbangkan tubuh kita meskipun dalam medan yang miring. Kita kan bisa ya menyeimbangkan kayak main jungkat-jungkit itu kan kita menyeimbangkan kanan kiri kanan kiri. Nah, kita karena mempunyai kemampuan di otak belakang kita. Tetapi ada kondisi di mana tubuh kita itu seperti apa ya, yang tidak bisa menyeimbangkan mungkin saking pusingnya begitu ya, dalam kondisi jalan rata pun kita bisa ambruk gitu ya, karena memang keseimbangannya tidak bagus gitu. Yang kedua, mengatur koordinasi dan gerakan tubuh ya. Jadi ini memang penting sekali otot ya, terutama yang menjadi bagian dari sistem motorik gitu ya, yang menentukan pergerakan. Jadi kalau ditanya sistem gerak aktif kita itu tulang apa otot? Nah, jawabannya itu bukan tulang ya, tapi otot lah yang disebut sebagai penggerak aktif. Jadi, tapi bukan berarti otot hanya otot saja, tidak butuh tulang. Ya, kalau kita tidak punya tulang, ya kita apa bedanya dengan makhluk hidup bertubuh lunak gitu ya. Artinya dalam hal ini tulang itu sebagai penguat gitu ya. Kita bisa berdiri kokoh itu karena adanya tulang. Nah, dalam hal ini kalau misalkan ada gangguan sistem di otak belakang kita ini tuh kita tidak ada gerakan yang baik ya, seperti orang lagi mabok itulah ya. Keseimbangannya tidak baik, ngaco ya, sikap tindak tanduknya ngaco lah pokoknya itu disebut dengan ketidakseimbangan dalam koordinasi dengan gerakan tubuh. Kemudian yang ketiga, dalam proses pembelajaran gerakan dan fungsi kognitif ya. Jadi bagaimana kecepatan kita mempelajari sesuatu itu juga ditentukan oleh otak kecil ini ya.
Kan setiap orang itu kan kemampuannya beda-beda ya, ada yang cepat, ada yang lambat, tapi bukan berarti tidak bisa ya, hanya proses mungkin karena, daya tangkapnya mungkin beda-beda, tanggapnya beda-beda ya. Mungkin seperti kita latihan naik sepeda, ada yang cuma sekali pakai, sekali gunain langsung bisa, ada yang mungkin sampai 5, 10 kali baru bisa. Nah itu butuh butuh apa ya, latihan gitu ya. Jadi jangan pasrah hanya satu kali nggak bisa nyerah gitu ya. Ini contohnya pada sepeda, mungkin yang lain-lainnya juga sama ya. Misalkan mengikuti teknologi terkini dengan apa-apa serba gadget itu ya. Kalau orang-orang dulu mungkin butuh penyesuaian yang sangat besar karena dulu nggak ada, jadi mau belajar lagi itu mungkin udah usia pengaruh ya, jadi lama betul ya, untuk ngetik aja lama gitu ya. Mungkin kalau anak-anak zaman sekarang cukup ngelihat aja langsung bisa praktekin. Nah itu ya bedanya. Jadi memang dalam hal ini, otak kita ini kan juga ada masa usianya ya. Jadi jangan pernah memaksakan otak yang usianya sudah di atas 40 tahun dengan otak yang masih 17 tahun. Aduh beda banget gitu ya. Jadi mungkin kalau yang sudah punya anak, mungkin usianya sudah di atas 30, 40, jangan sampai otak kita lumpuh karena usia ya. Harus diasah, harus rajin membaca, harus rajin menyimak ya. Jadi jangan cuma nyimakin gosip aja, ngejulitin orang, bukan ya. Tapi dalam hal ini menyimak hal-hal yang baik ya. Kalau yang beragama Islam itu ya mendengarkan murotal, kemudian belajar membaca Al-Qur'an. Nah, itu menjadi poin penting untuk mengasah kemampuan otak untuk tetap sehat gitu ya. Karena memang otak kita ini kan selain butuh nutrisi juga butuh exercise ya, butuh latihan. Gitu yang kaitannya dengan otak ya. Kemudian selanjutnya di sini ada di sini bagian pons ya. Jadi bagian pons ini dia diantaranya nih ya. Jadi setelah otak yang tadi dibahas ya, otak tengah, itu di bawahnya adalah pons yang saya lingkari ini. Jadi ini terletak di antara otak tengah dan medula oblongata. Nah ini medula oblongata nih, bagian bawahnya yang tadi dikenal dengan satu kesatuan ini adalah batang otak ya. Nah, pons ini juga disebut dengan bagian batang otak ya, yang berisi serabut saraf yang menghubungkan otak besar ya dan sumsum tulang belakang. Jadi jangan salah kira kalau tulang belakang kita ini nggak ada kaitannya dengan otak gitu ya, karena ada jembatan di sana yang menghubungkan. Jadi mungkin banyak orang yang kaget gitu ya ketika ada gangguan di tulang ekornya misalkan atau di bagian atas tulang ekor, kok disebut dengan gegar otak gitu ya, karena memang ada kaitannya gitu ya. Jadi ada bagian yang menghubungkan antara tulang belakang dengan otak. Nah, di sini pons ini sebagai jalur saraf ya, membawa sinyal-sinyal untuk disampaikan ke sistem saraf pusat itu tadi ya. Ya memang dalam hal ini secara khusus ya pons ini kaitannya dengan apa? Fungsi wajah ya, misalkannya gerakan mata, telinga ya. Nah, karena apa? Karena di dalamnya ini terdapat saraf-saraf yang bersifat kranial ya. Jadi ada saraf trigeminal, ada saraf yang mana ini? Oh, ini. Ada saraf abdusen ya, ada saraf fasial, ada saraf vestibulokoklear ya. Jadi kalau untuk yang pertama saraf trigeminal ya, jadi saraf ini sangat menentukan yang kaitannya dengan pengelolaan sensasi dan gerakan pada wajah ya. Juga berfungsi dalam sistem mencerna dan melahap. Ya, melahap maksudnya dalam proses makan. Ya, jangan dipikir sesuatu yang simpel seperti mengunyah ya. Kalau sampai kita terjadi gangguan saraf, nggak bisa rahang kita ini bergerak untuk mengunyah makanan. Ya, artinya dalam hal ini saja itu sangat diatur gitu ya sedemikian rupa. Meskipun itu sesuatu yang menurut kita adalah masa mengunyah aja nggak bisa. Nah itu ya karena gerakan motoriknya itu harus dilatih. Itulah kenapa ketika bayi itu kan ada usia-usia yang tidak boleh makan bubur terus ya, harus ada tingkatan-tingkatan dalam segi kekasarannya, yaitu tadi supaya ada upaya-upaya untuk melatih si bayi ini mengunyah gitu ya. Jangan hanya
menelan, tapi harus ada sensasi tubuh kita untuk menggerakkan rahang. Nah, itu kalau nggak dilatih ya repot itu, kita nggak bisa mengunyah sampai gede gitu ya. Nah, kemudian saraf abdusen ini mengelola aktivitas mata ya. Kapan mata kita melirik ke atas, ke bawah, ke samping ya. Nah, itu semua ada fase-fasenya meskipun sering kali tanpa kita sadari. Karena sifatnya yang tidak kita sadari seringnya itu membuat penilaian-penilaian khusus dari segi sisi psikolog ya. Jadi kadang kalau ya meskipun itu tidak mutlak ya, saya pun sering sering, mengalami, tapi saya nggak bohong pada saat itu gitu ya. Jadi, kita lagi ngobrol, terus mata kita melirik ke ujung atas, itu kan ada yang bilang itu, fase di mana kita berbohong. Padahal enggak, kalau itu tuh menurut saya adalah fase di mana kita itu mengingat-ingat. Mengingat-ingat pada masa itu terjadi apa, biasanya kita melihat sisi atas kiri ya atau kanan gitu. Nah, itu untuk mengeluarkan memori-memori yang mungkin sudah ada di dalam otak kita untuk kita ingat ya. Meskipun dalam hal ini ada satu sisi penilaian biasanya kalau diajak ngobrol mata kita tidak kontak dengan kita itu dianggap kita ini bohong gitu ya. Tapi semua dikembalikan ke diri sendiri saja ya. Bohong enggaknya itu bisa di konsep bisa dikemas gitu ya. Yang kayaknya bohong ternyata enggak, giliran enggak ternyata bohong, itu sering terjadi kayak gitu. Nah, kemudian saraf fasial ya. Fasial ini kaitannya bagaimana mengelola otot-otot wajah ya, sehingga kita bisa tersenyum ya, menaikkan alis, kemudian menampakkan beraneka ragam mimik pada wajah ya. Tapi ya semenjak ada pandemi ini sepertinya keahlian kita untuk berekspresi jadi kurang ya, karena kita sudah males gitu. Karena kebiasaan kita pakai masker itu kan, mau senyum aja pura-puranya kita kayak ngerenyikin apa, dahi ya, atau mungkin apa, mengecilkan mata ya. Nah itu biar dianggap orang senyum, padahal mulut kita nggak senyum. Nah itu kan tipu-tipu ya namanya, karena kita sudah terbiasa pakai masker jadi males gitu ya ketika ketemu orang itu kan tetap pakai masker ya. Jadi kita nggak tahu mimik seseorang itu sedang apa, apakah dia ramah dengan kita, apakah dia cemberut dengan kita nggak tahu ya. Ya kembali lagi sih meskipun bisa dikatakan pandemi ini sudah lewat gitu ya, tetapi ternyata kita masih diberikan apa ya instruksi untuk tetap pakai masker di halayak umum gitu ya. Ya sudah itu mau gimana lagi ya tetap kita jalan. Itu paling tidak meskipun kita pakai masker paling enggak kita memberikan mimik-mimik yang lain ya. Entah itu dengan gerakan mata kita ya. Jadi jangan mata kita kosong ya. Jadi ada yang bicara gitu di sana ya. Jadi tidak kaku banget gitu ya. Kemudian saraf vestibulokoklear, ini kaitannya dengan pendengaran ya. Jadi bagaimana mengelola informasi-informasi berupa suara itu tadi ya, dari telinga diteruskan ke otak begitu. Jadi biar ada keseimbangan apa sih yang didengar itu tadi. Kita sudah pernah mendengar enggak sebelumnya? Makanya kan nggak heran ketika kita tidak melihat sosok seseorang, tetapi dengan suaranya kita mampu menebak itu siapa. Karena memang sebelumnya data itu sudah lengkap di otak kita, orang dan suaranya. Jadi ketika hanya suaranya aja, kita bisa mengenali itu. Atau mungkin hanya orangnya aja tanpa bersuara, kita juga bisa mengenali itu. Gitu. Oke ya, itu kaitannya dengan pons. Kemudian, oh masih ada lagi ya. Di sini fungsinya menyampaikan sinyal keluar ya, kemudian mengontrol fungsi secara tidak sadar. Ini kaitannya dengan pada saat kita istirahat atau tidur ya. Nah, ini bagian-bagian pons itu ada basilar pons, ada pontine tegmentum ya. Jadi basilar pons ini terletak di bagian ventral yang berhubungan dengan aktivitas motorik tubuh ini ya. Kemudian ada pontine tegmentum, ini terletak di bagian dorsal yang berhubungan dengan sistem homeostasis serta lintasan refleks ya. Gerakan refleks itu juga dipengaruhi karena pons itu juga erat kaitannya dengan mengatur fungsi tubuh yang tidak sadar. Gitu. Oke, kemudian medula oblongata ya. Ini juga bagian dari batang otak ya. Dia letaknya di bawah pons ya. Ini tadi ini adalah pons, ini bagian bawahnya ya atau medula oblongata sebagai penghubung antara otak dan
tulang belakang ya. Hanya menyampaikan sinyal-sinyal yang itu didapat dari otak ya untuk disampaikan ke saraf-saraf tulang belakang atau medula spinalis ya. Fungsinya banyak ya, selain sebagai penghubung otak ya, mengatur gerakan refleks tubuh ya, merangsang terjadinya haus, emosi ya, fungsi otonom, produksi hormon, pengendali kegiatan tidur, pengkontrol kendali tubuh ya, seperti pembuluh darah, kapan melebar, kapan menyempit ya. Kemudian mendeteksi derajat keasaman darah ya sebagai pusat pengatur denyut jantung ya dan lain-lain. Ini semua ditentukan oleh medula oblongata. Untuk bagian-bagiannya ya, untuk medula oblongata ini, jadi walaupun dia cuma kayak dikit gitu bagiannya ya, tetapi ternyata bagian-bagiannya itu sangat banyak ya. Ada median viscera ya, ada piramis, ada olive ya, dan bahkan di ujung-ujung saraf setiap ininya bagiannya itu ada saraf-saraf yang memang secara spesifik mempunyai fungsi-fungsi tertentu. Misalkan seperti saraf glosopharyngeal ya. Nah, saraf ini berfungsi untuk menerima rangsangan rasa dari lidah. Ya, jadi menentukan rasa ini asin, asam dan lain-lain itu adalah saraf glosopharyngeal ya atau saraf ke-9 ya. Kemudian ada saraf vagus. Ini saraf ke-10. Jadi fungsinya ya jadi untuk rangsangan dari dalam organ ya. Kemudian ada saraf kranial aksesorius ya, ini mengendalikan pergerakan kepala ya. Kemudian saraf kranial ini mengendalikan pergerakan lidah ya, kranial hipoglosus. Nah, itu adalah bagian-bagian yang memang menjadi penting ya dalam proses pengaturan keseimbangan dalam tubuh kita, khususnya di bagian medula oblongata. Nah, kemudian yang kedua, sistem saraf yang kedua itu adalah sistem yang berkenaan dengan sumsum tulang belakang atau yang dikenal dengan istilah medula spinalis ya. Jadi medula spinalis itu kalau kalian lihat ya, ini yang kita bahas tadi yang brainstem ya atau batang otak. Ini sudah selesai sampai sini yang sistem saraf pusat. Nah, dari ujung sini sampai ke bawah ini yang disebut dengan tulang belakang. Ya. Jadi terbagi menjadi beberapa bagian ya di sini ya. Bisa kalian lihat bagian cervic vertebrae, thoracic vertebrae ya, lumbar vertebrae sama sacrum dan coccygeus vertebrae. Jadi ini yang disebut dengan tulang ekor ya. Nah, ini kalau dilihat dari pembagian-pembagian itu ya, dia memiliki sepasang akar saraf kanan kiri ya, yang itu akar saraf depan atau anterior atau saraf efferent itu sebagai motorik. Sedangkan akar saraf belakang posterior atau disebut dengan efferent itu sebagai sensorik. Nanti kita bahas tersendiri di bab berikutnya. Nah, di sini segmen-segmen itu tadi ya. Nih, ini bagian cervical atau bagian leher ya, itu terdiri dari 8 akar saraf ya. Kemudian bagian toraks atau dada itu terdiri dari 12 akar saraf ya. Bagian lumbar atau bagian perut ya, ini terdiri dari 5 akar saraf. Bagian sakrum ini bagian anus ya. Ini atau bagian pelvis itu terdiri dari 5 akar saraf. Sedangkan yang terakhir ya, coccygeus atau ini dikenal dengan tulang ekor itu terdiri atas 1 akar saraf ya. Ini adalah penyusun dari segmen medula spinalis ya, yang memang tidak bisa kita anggap remeh begitu ya, karena fungsinya sangat vital sekali begitu. Nah, ini susunan-susunannya ya. Yang berwarna merah, ini berwarna kuning, berwarna hijau dan berwarna biru. Ini adalah bagian-bagian yang sudah dijelaskan pada segmen medula spinalis tadi. Dan bahkan setiap warna ya, misalkan seperti cervical yang pada leher yang warna merah ini terdiri dari beberapa bagian ruas ya. Ada C3 sampai C8. Ya, jadi ini semua memang ditentukan oleh setiap bagian-bagian ya.
Jadi kalau dilihat di sini ada bagian diafragma ya, ada bagian otot, ada otot deltoid dan bicep dan lain-lain. Nah, ini adalah bagian yang memang ada di bagian medula oblongata ya. Paling tidak kalian memahami bahwasanya setiap sepanjang dari medula spinalis atau tulang belakang ini terbagi menjadi beberapa bagian ya, yang itu sifatnya berpasangan ya. Jadi menentukan ini sebagai penopang ya, penopang tubuh kita agar tidak lemes itu istilahnya ya, apa ya? Karena kita kan termasuk dalam makhluk hidup bertulang belakang kan, bukan yang tidak bertulang belakang. Jadi kalau dilihat dari taksonominya itu kita ini termasuk dalam vertebrata, bukan avertebrata ya. Vertebrata yang memang tubuhnya terdiri dari tulang belakang. Nah, itu ya. Ini adalah bagian dari sistem saraf pusat ya, yang saya ulangi lagi, sistem saraf pusat itu ada otak sama tulang belakang. Nah, untuk yang saraf perifer itu nanti akan saya sampaikan di pekan kedua ya, pekan selanjutnya maksudnya setelah ini. Karena kalau untuk sistem saraf itu ada di 2 pekan ya. Yang pertama, kalian cukup paham dulu mengenai sistem saraf, terutama untuk sistem saraf pusat. Yang kedua, itu berkenaan dengan sistem saraf perifer yang nanti akan kita bahas di pekan selanjutnya. Oke, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Silakan nanti bisa disimak kembali ya, atau dibaca kembali, atau sebetulnya saya tidak membatasi harus referensi dari saya atau tidak ya. Yang jelas rambu-rambunya inilah yang harus kalian pelajari. Jadi ini penting sekali nanti ke depannya ketika kalian mendapatkan materi-materi yang berkenaan dengan ilmu farmasi ya, tentang farmakologi misalkan ya, yang itu membutuhkan pemahaman-pemahaman yang berkenaan dengan anatomi fisiologi manusia begitu ya. Jangan sampai kalian tidak memahami bagian-bagian tubuh kita, organ-organ tubuh kita, sehingga kita akan lebih tahu bagaimana mekanisme perjalanan obat di dalam tubuh kita, organ apa saja yang berfungsi dan lain-lain ya. Jadi memang ini erat kaitannya dengan itu, jangan sampai mata kuliah yang sifatnya dasar ini menjadi bagian yang tidak dipentingkan oleh kalian. Karena basic atau dasar inilah yang menentukan keberhasilan kalian bisa memahami materi-materi khususnya di bidang kefarmasian. Nah, itu ya. Jadi dalam hal ini memang kalian harus banyak belajar lagi agar tidak miskom gitu ya. Nanti dosennya ngomong apa, kalian nggak nyambung apa sih itu maksudnya. Jangan sampai seperti itu. Oke, mungkin itu yang dapat saya sampaikan ya. Saya stop dulu untuk record.